Ada hal yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau Anda dan saya alami, daripada hanya kebahagiaan, daripada happy life, saudara. Kalau saudara ingin tahu jawabannya, sebentar lagi saya akan kasih tahu jawabannya, saudara. Tapi kita mau ngomongin ini dulu sebentar. Kenapa sih Tuhan itu nggak mau kita mengejar happiness atau happy life di atas segala-galanya? Kenapa sih Tuhan itu nggak mau kita ini menaruh happiness atau kesenangan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita? Kenapa? Why God doesn't want you and me to pursue happiness at all costs? Why? Jawabannya, saudara, kalau kita boleh jujur, we don't know what makes us happy. Kalau kita boleh jujur, kita sebenarnya nggak tahu apa sih yang buat kita happy. Benar gak sih, saudara? Coba saya ingin tanya sama Anda di sini. Kalau saya bilang happy life atau hidup yang senang, hidup yang bahagia, kira-kira apa yang terlintas dalam bayangan Anda? Kalau saya bilang happiness atau kebahagiaan, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Beberapa dari Anda bilang, Rosid, happy life itu kalau keluarga saya harmonis. Beberapa dari Anda bilang, Rosid, terutama bagi Anda nih yang lagi kasmaran, yang lagi jatuh cinta, saudara, happy life itu yaitu jalan di tepi pantai, gandengan tangan sama pacar saya, sambil melihat matahari terbenam. Ya kan? Wah, beberapa dari Anda, kalau Anda cukup jujur, Anda bilang gini, Rosid, happy life itu kalau duit saya di bank itu nolnya banyak. Nah, sekali lagi, beberapa dari Anda kalau boleh jujur, Anda begitu Anda dengar happy life atau kebahagiaan, kita langsung mikirin soal barang, saudara. Bener gak sih? Ya kan? Andai saja saya punya rumah yang seperti ini, kitchennya gede, dapurnya gede, saudara, ada balkoni di belakang, ada kolam renang di belakang, ya kan? Andai saja saya punya mobil yang seperti ini, andai saja saya punya baju merek ini, andai saja saya punya tas keluaran baru merek ini, saudara. Begitu kita mikir happy life, kita langsung mengkonek itu ke barang, saudara. Ngomong-ngomong soal barang, saya nggak tahu nih, Anda pernah nggak lihat? Saya lihat ini di Facebook, saudara. Ada daftar barang-barang yang aneh, tapi mahal, yang dijual di toko-toko, saudara. Saya nggak tahu Anda pernah lihat gak nih di Facebook, saudara. Yang pertama waktu itu saya lihat ini, saudara. Ada batu bata, cuma karena ada mereknya Supreme, ini harganya $154. Padahal kalau kita ke Home Depot, kita bisa beli banyak. Berikutnya saya juga nggak tahu ini apa, saudara. Ada sebuah batu kecil yang dijual, yang harganya $85. Saya juga bingung ini apaan, saudara. Ya kan, aksesoris apa, kalung apa bukan, pajangan apa bukan, ya. Nah, kalau $85 kemahalan buat Anda, mereka ada ukuran yang lebih kecil, harganya $65. Nah, yang berikutnya ini, saudara, ini masuk berita nih, ini masuk berita di mana-mana, saudara. Yaitu celana jeans yang namanya mud jeans, harganya $425. Mud jeans artinya adalah celana yang kelihatannya kena lumpur, saudara. Ada yang tertarik dengan jeans ini? $425. At least free shipping, saudara, ongkos kirimnya gratis katanya. Para wanita di tempat ini, siapa yang penggemar tas, purse? Baru-baru ini saya lihat ada tas yang didesain oleh seorang desainer yang bernama Balenciaga, saudara. Harganya $2.150. $2.200, saudara. Iya, saudara, mirip gak sama ini, saudara? Let's go, Nadia, let's go. Di IKEA harganya $1, saudara. Berikutnya, ini tas harganya mungkin agak murah dibandingkan ini kan 2.000, yang ini 200 harganya, saudara. Bentuknya seperti ini. Ini mengingatkan Anda kepada sesuatu? Ya, 200 ini lumayan, saudara, masih bisa dibeli. Mengingatkan kita pada
keset kaki, saudara. Penggemar Louis Vuitton di tempat ini. Louis Vuitton mengeluarkan tas yang bentuknya seperti ini, harganya $1.500. Laundry bag. Yang terakhir untuk pria, siapa di sini pria yang penggemar man purse? Dompet untuk pria, tas untuk pria. Yang ini dari Jill Sanders, harganya $300, bentuknya seperti ini. Keren? Buat Father's Day tahun depan. Oh, by the way, mereka ada warna yang baru, yaitu warna yang seperti ini. Kayak kantong plastik sandwich, saudara. Paper bag. Nah, sekali lagi kalau kita boleh jujur, saudara, kita nggak tahu apa yang buat kita happy, ya kan? Kalau kita mengejar-ngejar yang namanya happy life, kita sendiri nggak tahu apa yang buat kita happy. Jadi pertanyaannya apa yang kita kejar, gitu, saudara? Ya kan? Ada pemikiran yang lebih membahayakan lagi, yaitu seperti ini pemikiran. Ketika kita mencoba untuk mengambil keputusan, seringkali kita berpikir seperti ini, saudara. Jadi apapun yang membuat saya senang atau bahagia, itu pasti benar. Tapi apapun yang membuat saya tidak senang, itu pasti tidak benar atau salah. Bukankah pemikiran ini bahaya, saudara? Whatever makes me happy, that must be right. Whatever make me unhappy, that must be wrong. Bukankah pemikiran ini, prinsip kehidupan ini kita nggak bisa jalani dalam kehidupan kita? Ya kan? Apalagi kita punya teman-teman di sekeliling kita. Ketika kita mencoba untuk mengambil keputusan, nasihat mereka apa, saudara? Lu happy gak kalau lakuin itu? Kalau lu happy, lakuin aja. Ya kan? Ketika kita mencoba memutuskan apa ini atau itu yang harus kita lakukan, well, yang mana yang buat kamu happy, lakuin aja itu. Padahal kita tahu sendiri, saudara, ada banyak hal yang nggak membuat kita happy, tapi itu benar. Contohnya kayak olahraga, makan makanan yang sehat, ya nggak, saudara? Bersabar, mengampuni, mengendalikan diri, nahan, nggak boros, nabung, semua itu nggak buat kita happy, benar nggak sih, saudara? Tapi itu benar. Ujung-ujungnya akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara, anak saya yang berumur 4 tahun, Melody, saudara, karena dia masih belum bisa menghafal hari-hari apa setiap hari gitu, saudara. Jadi setiap pagi dibangunin, Melody, wake up, wake up. Dia selalu tanya pertanyaan ini. Where are we going, Daddy? Kita mau kemana hari ini? Nah, kalau kayak tadi pagi, hari Minggu, kita bilang, we going to church, kita ke gereja. Biasanya dia senang, kita ke gereja. Tapi Senin sampai Jumat, saudara, dia tanya, where are we going, kemana kita? Kita ke sekolah. Wah, marah-marah dia. I don't wanna go to school, I don't wanna go to school. Tapi sebagai orang tua yang baik, well, it's too bad. You gotta go to school. Well, sayang sekali, saya tahu kamu nggak happy, tapi kamu tetap harus pergi ke sekolah. Karena kita tahu ujung-ujungnya itu akan membawa kebaikan dan keuntungan buat dia. Saudara, kalau kita, orang tua yang ada di bumi ini aja tahu itu yang terbaik untuk anak-anak kita, bagaimana dengan Bapa kita yang ada di surga? Dia nggak mau Anda hidup dengan memprioritaskan dan mengejar kebahagiaan di atas dari segala-galanya. He doesn't want you and me to live in the pursuit of happiness at all costs. Nah, saudara, jawaban yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau Tuhan nggak mau saya mengejar-ngejar kebahagiaan, kalau Tuhan nggak mau saya mengalami, kalau Tuhan nggak mau saya memprioritaskan kebahagiaan, apa yang Tuhan mau untuk hidup saya? Jawabannya, sebenarnya Anda mendengar ini setiap hari Minggu sebelum Anda pulang. Karena ini yang saya doakan sebelum kita pulang setiap hari Minggu. Anda mau tahu jawabannya? Ini jawabannya, saudara. Ini yang Tuhan mau Anda dan saya alami lebih daripada happy life. Di Yohanes 10 ayat ke-10 dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka, supaya Rosid, supaya Anda semua, Jemaat Rock Philadelphia, supaya Anda semua yang nonton online, supaya semua Anda
yang jadi orang Kristen, supaya aku datang, supaya mereka semua mempunyai hidup. Dan bukan cuma hidup aja, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bahasa Inggrisnya dibilang seperti ini. The thief comes only to steal, to kill, and destroy. I have come so that you and me, so that they may have life and have it to the full. Ketika saya baru jadi orang Kristen, saudara, awal-awal perjalanan kehidupan rohani saya, ini adalah salah satu yang membuat saya penasaran. Apa sih hidup to the full itu? Apa sih hidup kelimpahan itu? Apa sih the fullness of life itu, saudara? Dalam terjemahan lainnya dikatakan abundant life. Abundant life, hidup yang berkelimpahan. Saudara. Ternyata hidup yang penuh, hidup yang berlimpah, hidup yang abundant life itu berasal dari kata Yunani, yaitu perissos. Boleh katakan bersama saya 1, 2, 3, perissos. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3, perissos. Perissos artinya saudara, extraordinary, more, greater, beyond normal, luar biasa saudara, lebih besar, di atas normal. Itu artinya saudara. Dan ini nggak membicarakan soal masalah eksternal atau material. Kalau kita bicara soal material atau eksternal, ya kan, kalau kita mau, ya kita tinggal beli aja, kita bisa dapatkan. Tapi ini membicarakan sesuatu yang internal, sesuatu yang ada di dalam kita, yang Tuhan mau kasih, saudara. Sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti Yesus, ketika orang melihat hidup kita, when they see our life, they go like, I want that. Ketika mereka melihat hidup kita, mereka bilang, saya mau yang kayak gitu. Di mana saya bisa dapatkan seperti itu? So, yang Tuhan mau Anda alami lebih daripada happiness, daripada happy life, yaitu abundant life. Hidup yang berlimpah. Nah, dalam beberapa menit ke depan saya hanya ingin men-sharingkan kepada Anda dua hal saja, saudara. What do we know about abundant life? Apa sih yang kita perlu ketahui tentang abundant life itu, tentang hidup yang berlimpah itu, saudara? Yang pertama yang Anda harus perhatikan adalah gini. Abundant life does not steal, kill, and destroy. Hidup yang berlimpah itu tidak mencuri, membunuh, dan membinasakan. Anda lihat ayat yang tadi, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini ada perbandingan, saudara. Ada satu yang bukan Yesus, penulis Alkitab katakan pencuri, saudara. Dia itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri sukacita Anda, membunuh potensi Anda, membinasakan masa depan dan pengharapan Anda. Tapi ada satu lagi, yaitu Yesus yang datang untuk memberikan Anda hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Dengan kata lain, saudara, hidup yang berkelimpah, abundant life itu doesn't take anything away from you. Abundant life does not steal, kill, and destroy. Hidup yang berlimpah itu tidak mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena beberapa kali kita melakukan hal yang awalnya kita pikir akan membawa kebahagiaan, tapi ujung-ujungnya, saudara, sekali lagi, itu membunuh masa depan kita, membunuh potensi kita, menghancurkan pengharapan kita. Saya punya buku, ini buku sebenarnya udah lama, tapi kemarin saya baru baca-baca lagi, saudara. Judulnya Christian Atheist, Christian Atheist. Di dalamnya ada sebuah cerita di mana penulisnya ini adalah, penulis buku ini adalah seorang pastor. Suatu hari pastor ini lagi nonton pertandingan olahraga anaknya, saudara. Waktu dia nonton, tanpa dia sadari, dia melihat ada seorang perempuan. Nah, seorang perempuan ini begitu dilihat oleh pastor ini, saudara, dia langsung bisa merasakan kenapa perempuan ini ada dalam kesedihan yang begitu mendalam ya. Kenapa kok kelihatannya tampaknya sedih banget? Lalu nalurinya, instingnya sebagai pastor keluar, disamperin perempuan itu dan ditanya, "Are you okay?"
Apakah semuanya baik-baik saja? Tanpa disadari perempuan itu mulai menceritakan cerita kehidupannya, saudara. Perempuan itu bernama Rachel. Saya akan bacakan kepada Anda ceritanya yang saya ambil dari buku ini. Jadi Rachel suatu hari bertemu dengan seorang pria ini namanya Mitch. Mitch ini, saudara, dia ditemukan mereka ketemu, Rachel dan Mitch ini ketemu dalam sebuah pertandingan olahraga di komunitas daerah rumahnya. Karena menurut Rachel, Mitch ini good looking, keren, tampan, saudara. Rachel memutuskan untuk menjalin hubungan dengan pria ini. Mulai pacaran, saudara. Walaupun dia bukan seorang Kristen. Nah, selama pacaran, pria ini selalu, pacarnya Rachel ini selalu ngelak kalau misalnya ditanya soal untuk menjalin hubungan lebih jauh lagi, artinya masuki pernikahan atau sesuatu yang lebih serius. Pria ini selalu mengelak. Lalu Rachel pikir, saudara, oke, supaya dia bahagia dan supaya saya bahagia, ayo kita pindah dan hidup bersama-sama dalam satu apartemen, saudara. Karena dia pikir ini keputusan yang akan membuat saya bahagia dan membuat pacar saya bahagia. Walaupun sebagai orang Kristen, Rachel tahu bahwa hubungan seks di luar nikah itu adalah dosa. Tapi karena Rachel ingin membuat pacarnya bahagia, dia memutuskan untuk melakukannya. Tidak lama kemudian Rachel menemukan, find out bahwa dia ini hamil. Setelah dia hamil, langkah yang paling benar adalah mereka untuk menikah sama-sama, ya kan? Nah, tidak lama kemudian mereka punya babynya lahir dan sebagainya. Karena mereka merasa tidak bahagia dengan mobil sedan, ya, karena dia merasa, oh kita sekarang udah punya baby, ya udah kita mau tukar mobil kita, mobil sedan yang udah lunas, ditukar, dia nyicil baru mobil SUV, saudara. Karena mereka tidak puas dengan apartemennya yang kecil, mereka memutuskan, karena ini tidak membuat saya bahagia, jadi mereka memutuskan untuk mulai menyicil rumah yang baru. Nah, pada saat itu ketika ditanya oleh pastor itu, Rachel menceritakan, minggu lalu Mitch meninggalkan dia dan berkata bahwa I have never loved you anyway. Saya nggak pernah mencintai kamu dari dulu. Sekarang Rachel hidup dalam kesedihan, kesusahan, seorang diri dengan bayinya dan dengan hutang yang numpuk. She's miserable, she's alone with the baby, and she is in debt. Hutangnya numpuk. Nah, cerita ini di dalam buku ini dibilang seperti ini, aneh ya, karena setiap keputusan yang Rachel ambil itu selalu berdasarkan dengan kebahagiaan, benar gak? Kalau saya lakukan ini, bahagia gak saya? Kalau saya lakukan itu, bahagia gak? Semua keputusan yang dia ambil selalu berdasarkan dengan apa yang membuat dia bahagia. Tapi ujung-ujungnya malah menyakiti kehidupannya sendiri. Makanya Raja Salomo 3000 tahun yang lalu sudah berkata seperti ini, saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju. Ada jalan yang awalnya kita pikir benar, ada jalan yang kita awal pikirnya itu akan membuat kita bahagia, tapi ujung-ujungnya menyakiti kehidupan kita. Nah, hidup yang Yesus tawarkan sama kita, saudara, tidak akan berujung seperti itu. The abundant life, hidup yang berlimpah, peristos, tidak akan berujung seperti itu, saudara. Makanya saya bilang abundant life atau hidup yang berlimpah itu tidak mencuri, tidak membunuh, dan tidak membinasakan. Tidak akan membunuh masa depan Anda, tidak akan mencuri sukacita Anda. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, atau yang terakhir, yaitu seperti ini. Abundant life focuses on the who than the what. Hidup yang berlimpah itu lebih fokus kepada siapa daripada apa. Satu ayat setelah Yohanes 10 ayat yang 10, Yohanes ayat 11, saudara, dikatakan seperti ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi
domba-dombanya. Saudara. Gembala yang baik rela memberikan segalanya untuk kebaikan kita semua. Bahkan hidupnya pun diberikan. Bagi Yesus sendiri, saudara, Anda dan saya lebih penting daripada tahtanya yang ada di surga dan segala kemewahan surga. Bagi Yesus, saudara, you are more important than everything that He has in heaven. Anda dan saya jauh lebih penting daripada semua yang dimilikinya di surga. Makanya Dia rela meninggalkan semuanya itu untuk turun ke bumi supaya Anda dan saya mendapatkan yang tadi, saudara, hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi kalau Anda percaya bahwa Kristen itu cuma mati masuk surga, saudara, kita akan kehilangan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kekristenan jauh lebih besar dari hanya mati masuk surga. Tetapi ada pengalaman dalam kehidupan ini yang Tuhan mau Anda dan saya alami. Oleh sebab itu Yesus rela meninggalkan semua keindahan dan kemewahan surga untuk turun ke bumi ini, supaya Anda dan saya mengalami kehidupan ini, the fullness of life, abundant life, hidup yang berkelimpahan. Tapi saudara, karena kebiasaan kita, karena kebiasaan dan fokus kita yang mengejar kebahagiaan, dan selalu kita berpikir apa yang buat saya happy, apa yang buat saya happy, terkadang kita lupa bahwa orang itu jauh lebih penting daripada benda, saudara. Because of our pursuit of happiness, we often lose focus. Kita kehilangan fokus, saudara. Dan kita lupa bahwa manusia itu, orang-orang di sekitar kita itu jauh lebih penting dari harta benda. Waktu saya dulu kuliah S1, saudara, jurusan saya adalah bisnis. Saya ingat banget, waktu di kelas marketing, kita dibilang seperti ini. Dalam satu hari, baik Anda sadari atau Anda tidak sadari di bawah kesadaran Anda, kita ini terekspos dengan 3.000 iklan, saudara. Baik Anda sadari maupun Anda tidak sadar, dalam satu hari. Waktu saya kuliah itu tahun itu 2003-2004, saudara. Itu social media belum booming, belum meledak seperti sekarang. Dan saya yakin sekarang dalam satu hari Anda terekspos jauh lebih banyak daripada 3.000 iklan, saudara. Nah, saya nggak tahu apakah Anda pernah berpikir seperti ini. Tahukah Anda bahwa perusahaan-perusahaan itu, saudara, the companies, mereka tuh menghabiskan puluhan juta dolar hanya untuk mempelajari tingkah laku Anda dan saya. They study human behavior, they want to know how you respond to things. Mereka ingin tahu bagaimana Anda meresponi sesuatu. Jadi dengan kata lain, kalau mereka keluarin iklan, mereka mempelajari supaya Anda meresponinya. Anda langsung beli, Anda langsung mau, Anda langsung nabung kah atau apa. Jadi mereka menghabiskan banyak sekali uang hanya untuk mempelajari kehidupan dan tingkah laku Anda dan saya. Jadi mereka tahu, saudara, kira-kira apa yang akan membuat Anda dan saya ini unhappy. Kalau mereka keluarin iklan, tiba-tiba, nggak tahu, Anda pernah ngalamin ini nggak, saudara? Anda sebenarnya baik-baik aja, Anda puas-puas aja dengan semua yang Anda punya. Tetapi begitu Anda memasuki sebuah toko, tiba-tiba Anda nggak puas lagi dengan apa yang Anda punya. Ya, tiba-tiba barang yang kita punya di rumah itu kok kelihatannya tua ya gitu ya. Ya, saudara. Begitu kita lihat iklan di TV, begitu kita lihat selebaran brosur, tiba-tiba kita lihat, wih, kok handphone saya kok jadinya nggak secanggih, nggak canggih lagi ya. Ada yang lebih canggih nih. Mereka sangat pintar, saudara, karena mereka menghabiskan uang banyak sekali untuk tahu bagaimana supaya Anda merasa tidak bahagia dengan kehidupan Anda. Dan Anda berpikir kalau saya beli itu, pasti saya akan bahagia. Siapa yang pernah mengalami itu, saudara? Berarti Anda jauh lebih baik daripada saya. Saya sering mengalami itu. Anda tidak pernah. Bagus, saudara. Sekitar sebulan, mungkin 2 bulan yang lalu, saudara, sore-sore waktu itu saya di rumah sambil nunggu
Istri saya pulang kerja, suami yang baik nunggu istrinya pulang kerja, saudara. Saya duduk di ruang tamu dan saya mainin handphone, saudara. Lihat-lihat, geser-geser Instagram, saudara. Tiba-tiba waktu lihat-lihat gitu, tahu-tahu di Instagram saya keluar foto yang seperti ini, saudara. Cie. Ada yang tahu ini siapa? David Beckham. Waktu saya scroll-scroll, tiba-tiba lihat foto seperti ini, saya baca tulisannya di bawah. Captionnya atau tulisannya bilang gini, dalam bahasa, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mau gak kamu punya rambut yang seperti ini? Saudara, saya nengok ke kiri, saya nengok ke kanan, kok ini kayaknya lagi ngomong sama saya ya? Kok ada suara gitu, saudara? Suara siapa? Nengok ke kiri gak ada orang, ke kanan gak ada orang. Terus tulisannya bilang gini, saudara. Kalau kamu mau punya rambut seperti ini produk yang kamu bisa pakai. Oh, by the way, kalau kamu pesen sekarang juga 15% diskon. Tebak apa yang saya lakukan, saudara? Saya langsung beli, saudara. Ya kan? Udah gitu botolnya kecil, harganya $20, saudara. Ya kan? Begitu dipakai saya nggak suka. Padahal udah 10 tahun lebih saya pakai gel yang dari CVS yang harganya $4, saudara. Gara-gara lihat seperti itu saya langsung beli. Akhirnya saya kasih orang. Apa cuma saya aja yang pernah mengalami itu, saudara? Hah? Saya doang? 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-15 berkata seperti ini, saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita diajarin jangan jatuh cinta dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Karena semuanya sementara, semuanya akan lenyap suatu hari. Tapi saudara tahu apa yang akan hidup selama-lamanya? Atau siapa yang akan hidup selama-lamanya? Yaitu kita manusia. Kita meninggalkan bumi ini dan kita akan hidup di dalam kekekalan. Dan doa saya dan bagi semua dari Anda supaya Anda menyadari itu bahwa manusia, people last forever. People will live in eternity. Manusia akan hidup di dalam kekekalan. Mudah-mudahan mereka end up di dalam kekekalan yang benar, saudara. Mudah-mudahan mereka akan hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan daripada terpisah dengan Tuhan. Mudah-mudahan Anda dan saya mengetahui ini, kalau Anda mau mengalami hidup yang berkelimpahan, Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya. Mereka lebih fokus, Tuhan Yesus lebih fokus kepada manusia daripada apa yang dimiliki. Saya tidak bilang bahwa harta semua atau barang-barang itu tidak boleh, saudara. Tapi saya hanya bilang, hidup yang berkelimpahan itu fokusnya kepada manusia lebih daripada harta benda. Jadi sekarang, jangan lagi kita hidup menaruh kebahagiaan happy life di atas segala-galanya. Kejarlah yang disebut dengan abundant life. Kejarlah Yesus, saudara. Bukan mengejar Yesus karena supaya dia membuat Anda bahagia, bukan. But pursue Jesus for who He is. Kejarlah Yesus karena Anda ingin mengenal Dia lebih lagi. Dan kalau Anda mengenal Tuhan, Anda dan saya akan mengalami yang namanya perisos. Hidup yang di atas normal, hidup yang luar biasa, the abundant life, saudara. Dan ketika orang-orang di sekeliling Anda melihat kehidupan Anda, mereka bilang, wow, saya mau itu, I want that. Di mana saya bisa mendapatkan itu? Dan Anda bilang, in your relationship with Jesus, dalam hubungan Anda bersama dengan Yesus, disinilah Anda bisa mengalami yang namanya abundant life, perisos. Yang percaya katakan. Kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa menutup ibadat ini.
Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau Allah yang meninggalkan tahtamu dan meninggalkan semua keindahan dan kemewahan surga hanya untuk kami semua. Kau memberikan hidup Engkau, Tuhan, kepada kami semua supaya kami boleh mengalami yang namanya perisos atau hidup yang berlimpah. Tuhan, kami berdoa biar contoh yang telah Engkau berikan kepada kami, kami boleh tiru. We can imitate that example in our life. Dan kami percaya kalau kami meniru cara hidup Engkau, kami akan mengalami yang namanya perisos. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Kau berikan kami hikmat dalam setiap kami mengambil keputusan dan setiap langkah yang kami harus ambil. Tuhan, Kau berikan kami kekuatan dan hikmat yang berasal daripada Engkau, supaya kami boleh terus berjalan dalam kebenaran-Mu, supaya kami boleh terus memutuskan hal-hal yang ada dalam kebenaran. Terima kasih. Jemaat Tuhan boleh mengangkat tangan kita bersama. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan Dia berjanji kepada Anda semua dan saya bahwa Dia datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang berlimpah dengan rencana-rencana Tuhan yang mulia. Hidup yang berlimpah dengan misi-misi ilahi. Hidup yang berlimpah dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Hamba-Mu berdoa biar setiap kami, Tuhan, boleh menghidupi hidup ini dan menggenapi setiap rencana dan kehendak-Mu yang sempurna dalam kehidupan setiap kami. Tidak ada seorang pun yang tidak menggenapi kehendak Tuhan yang sempurna. Semua dari kami boleh menggenapinya. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Semua katakan amin. Amin. Happy Sunday. Saudara kasih salam samping kiri kami.